Selamat pagi, Shalom, Shalom, Shalom yang di rumah, semua boleh menikmati kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa, sehingga kesempatan pagi ini kita bersama-sama akan menikmati ibadah Jumat Agung di mana Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Tuhan Yesus telah memberikan darahnya, tubuhnya untuk kita semua. Kita sebagai orang percaya patut bersyukur karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita diberikan panjang umur, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi anugerah oleh Tuhan. Karena kedahsyatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya pagi ini kita bersama-sama akan memulai ibadah kita dan karya Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tuhan menjamah kita, Tuhan memberkati kita semua. Dan salam sehat untuk kita semua. Kita diberkati, kita diberikan panjang umur, diberikan anugerah oleh Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita semua. Mari bersama-sama kita akan melihat lembar liturgi yang Bapak Ibu terima di rumah masing-masing dan ikuti semua acara yang ada sehingga kita semua mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada pagi ini adalah Tuhan Yesus Kristus rela mati untuk meluputkan kita dari maut. Bersama kita akan pujikan pujian Yesus Kristus Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari Dia yang telah menciptakan langit dan bumi serta sekalian alam. Dia yang telah memeliharakan pekerjaan tangannya dan yang senantiasa setia dengan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Maka saat pagi hari ini, di tengah-tengah ibadat Jumat Agung dan perjamuan kudus pagi ini, turunlah atas saudara semua rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita pujikan bagi Dia. Yesus telah mati bagiku. Tuhan Yesus telah mati untuk kita semua. Tuhan telah menyelamatkan jiwa kita. Hanya bagi Tuhan pujian, hidup, bahkan seluruh waktu kita persembahkan. Karena Tuhan Yesus telah berkorban, bahkan mati untuk kita semua. Kita juga diangkat menjadi anaknya.
Sehingga ketika kita diangkat menjadi anaknya, hak waris kerajaan surga itu menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Bersama-sama kita pujikan, bagi Dia segala pujian, Dia segala pujian, hormat serta Petrus pasal 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita bersama pujikan, salib Yesus mengubah hidupku. Kita menjadi orang-orang yang dipulihkan Tuhan, menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus harus berada di tengah-tengah situasi yang sangat menyakitkan, penderitaan, kesengsaraan alaminya. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubah jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Putus asa tak berarti, jalan dengan harapan.
Kami semua akan duduk dengan tenang untuk menikmati suara firman-Mu di tengah-tengah ibadat Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kami juga akan mempersiapkan diri kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, sehingga kembali kami menjadi pribadi-pribadi yang dipersatukan oleh Tuhan melalui perjamuan kudus pada kesempatan pagi ini. Siapkan semua jemaat Tuhan yang masing-masing sedang beribadah di rumah mereka. Pakai hamba-Mu secara pribadi untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menyambut firman-Mu kesempatan pagi ini. Haleluya. Amin. Kembali saya menyapa Bapak Ibu semua di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, siapapun kita, sekali katakan Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan panjang umur kepada kita, memberikan berkat kepada kita melalui ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Sekalipun Bapak Ibu Saudara semua ibadah di rumah masing-masing.
Tuhan memberkati kita semuanya. Sekarang mari kita akan mendengar firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Mari bersama kita akan melihat dari kitab Yesaya, kitab Perjanjian Lama. Ini bagian daripada nubuatan sebelum Tuhan Yesus menjalani bahkan mengalami proses yang amat membuat sengsara, proses yang amat membuat penderitaan, di mana Tuhan Yesus disalibkan, namun sebelumnya harus disesah, diadili, cambuk, dan diludahi, bahkan sampai harus mati di atas kayu salib. Yesaya pasal 53, kita akan melihat ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Yesaya pasal 53, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dan tema pada ibadat Jumat Agung pada pagi ini adalah Tuhan Yesus rela mati untuk meluputkan kita dari maut. Tuhan Yesus rela mati untuk meluputkan kita dari maut. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat 3 demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Yang berbahagia bagi kita yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dan melakukan firman-Nya. Mari bersama kembali kita berdoa. Kami akan mendengarkan firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah firman-Mu memberikan pencerahan, menguatkan, meneguhkan, mengingatkan kami kembali betapa pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Mengampuni kalau selama ini kami kurang memperhatikan pengorbanan-Mu dan membawa kami di tengah-tengah ibadah pagi hari ini untuk kembali kepada jalan yang Tuhan berikan, jalan keselamatan di tengah-tengah pengorbanan-Mu, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, gambar salib, bahkan gambar penyaliban Tuhan Yesus yang kami taruh di lembar liturgi, itu merupakan sebuah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar disalib, bahkan benar-benar mati disalibkan. Dan kematian Tuhan Yesus itu benar-benar ada di atas kayu salib. Penderitaan yang begitu luar biasa menjadikan Tuhan Yesus tidak tampan lagi,
bahkan semarak pun tidak, rupa pun tidak. Karena begitu fisiknya hancur demi mengorbankan dirinya untuk kita. Dan itu terdapat di dalam Yesaya 53 ayat yang kedua. Ini semua membuktikan bahwa penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu benar-benar luar biasa, sungguh menyakitkan, dan kesakitan itu tidak bisa dibanding dengan kesakitan yang kita alami. Dan itu semua dialami oleh Tuhan Yesus. Kita membayangkan dari atas kepala mengalir darah, turun, sampai seluruh tubuh terguyur dengan darah dari kepala, turun sampai ke seluruh ujung kakinya. Mukanya, tubuhnya, semua tergores oleh karena cambukan, oleh karena pukulan. Dan itu semua dialami oleh Tuhan Yesus karena kita. Bukan salah, bukan dosa yang diperbuat olehnya, tetapi Tuhan lakukan karena Dia sangat memperhatikan kehidupan kita, sangat memperdulikan kehidupan kita. Bahkan Dia sangat-sangat mengasihi kita. Sehingga pengorbanan itu harus mau tidak mau dilakukan. Ini sebuah pengorbanan yang amat mahal harganya. Dan itu dilakukan untuk meluputkan kita semua dari maut. Itu dilakukan untuk mengenyahkan kita semua dari maut. Maut dienyahkan, maut disingkirkan, dan kita semua diluputkan dari kematian kekal. Sehingga kita menikmati kehidupan kekal yang seharusnya kehidupan kekal itu tidak diberikan kepada kita. Hanya karena pengorbanan Yesus itulah menjadikan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena pada akhirnya hidup kekal itu menjadi bagian kita. Dan itu merupakan bagian yang dijanjikan Tuhan. Dan iya dan amin. Dan tidak akan pernah berubah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi banyak orang yang mungkin pagi ini di rumah masing-masing, yang sedang menikmati ibadah bersama kami, muncul pertanyaan, mengapa dan mengapa Tuhan Yesus lakukan itu? Tidak tampan lagi, tidak semarak lagi, rupanya pun tidak. Semua telah hancur karena siksaan, karena Yesus sengsara. Dan itu pertanyaan kita pagi ini. Mengapa Yesus lakukan itu? Ada beberapa hal penting Bapak Ibu. Dan ini menjadi alasan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53 ini. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus lakukan itu untuk kita? Rela berkorban untuk kita, rela menderita untuk kita, rela dianiaya untuk kita, rela sengsara untuk kita. Yang pertama, ayat 5 dari pasal 5 ayat 8 dari kitab Roma, maksud saya, kitab Roma pasal 5 ayat 8.
Yang pertama, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Roma pasal 5 ayat 8. Akan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Ini membuktikan bahwa Kristus betul-betul mengasihi kita. Kristus menyayangi kita. Dan itu menjadi alasan kenapa Tuhan Yesus berkorban, rela mati dan rela mati di atas kayu salib. Karena Roma pasal 5 ayat 8, Yesus sangat mengasihi manusia. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali ke kitab Yesaya 53 ayat 4 bagian A. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi alasan yang kedua, Yesaya 53 ayat 4 bagian A. Karena Tuhan Yesus akan menyembuhkan dan menanggung semua penyakit manusia. Sehingga dia rela berkorban, rela dianiaya, rela menderita, rela sengsara, rela mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini banyak sekali nama penyakit-penyakit. Sampai menyebutkan nama penyakit pun mengalami kesulitan. Begitu banyak nama-nama penyakit. Termasuk orang yang sedang mengalami masalah seperti hari-hari ini. Dan kita juga diperhadapkan dengan situasi yang sama. Yaitu dengan virus corona. Banyak orang yang sakit karena kena virus. Banyak orang yang meninggal karena kena virus. Tetapi bagi kita semua pagi hari ini, siapapun kita, dimanapun kita semua dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Penyakit itu enggak akan menyentuh kita. Penyakit itu enggak akan mendekat kita. Karena segala bentuk penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan. Seperti halnya Yesaya 53 ayat 4 bagian A. Belum lagi ada banyak orang yang sakit tapi enggak kelihatan. Karena pikiran yang tegang. Karena kepanikan. Karena ketakutan dengan segala macam persoalan kehidupan yang dialami. Sehingga akhirnya banyak orang yang menjadi bengong. Banyak orang yang tidak bisa melinangkan air mata. Banyak orang yang tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Karena begitu penatnya persoalan yang dihadapi. Begitu penuhnya masalah yang dihadapi. Dan itu menjadi penyakit yang tidak kelihatan. Kecuali dirinya sendiri yang tahu. Bapak. Ini situasinya. Dan orang-orang yang sedang mengalami seperti itu, siapapun orang itu, di dalam nama Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus itu menyembuhkan, walaupun penyakit itu enggak kelihatan. Karena mungkin itu mengganggu pikiran, mungkin mengganggu perasaan, itu mengganggu hati. Tetapi Yesus Kristus yang rela sengsara dan menderita itu telah menanggung itu semua. Sehingga semua menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi pulih seperti dia kala. Alasan yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus rela berkorban? Mengapa Tuhan Yesus rela mati? Karena yang ketiga, Yesaya 53 ayat 4 bagian B. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Yang ketiga, Tuhan Yesus rela mati karena Tuhan Yesus memikul kesengsaraan kita. Ada banyak orang yang hidup akhir-akhir ini menghadapi kesengsaraan yang begitu luar biasa. Coba bayangkan Bapak Ibu, saudara semua, sekalipun kita di rumah masing-masing, ada banyak orang yang mau keluar rumah tidak berani. Ada banyak orang yang mau ke pasar tidak berani. Ada banyak orang yang mau membuka toko kios warungnya tidak berani. Ada banyak orang yang membuka usaha baru tidak berani. Ada orang yang mau berkarya, bekerja tidak berani. Itu bagian dari salah satu kesengsaraan yang dialami oleh banyak orang pada akhir-akhir ini. Mengalami kesengsaraan yang amat luar biasa. Siapa yang bisa mendengar itu semua? Mereka menangis. Mereka menjerit. Mereka berteriak. Tapi masing-masing orang punya jeritan yang sama, punya teriakan yang sama, punya tangisan yang sama, karena sedang hidup dalam kondisi yang sama, seperti hari-hari ini. Namun kabar sukacita pagi ini, kabar kebahagiaan pagi hari ini, alasan yang ketiga mengapa Yesus rela berkorban mati untuk kita. Karena Tuhan Yesus ingin memikul kesengsaraan manusia itu. Ingin memikul kesengsaraan kita. Jadi kesengsaraan kita ini dipikul di atas baunya. Kesengsaraan kita sudah dibawa oleh Tuhan Yesus di atas baunya. Bahkan sampai diperjuangkan. Naik ke gunung Juljuta. Sampai harus digantung di atas kayu salib itu. Mati di sana. Yesus Tuhan kita memikul kesengsaraan yang kita alami. Maka mulai pagi hari ini, taruh kepenatan, penderitaan, ketakutan, kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan itu semua akan diambil alih oleh Tuhan. Itu akan dipikul oleh Tuhan. Dan itu ditanggung oleh Tuhan. Yang keempat, ada banyak orang yang bertanya, mengapa Tuhan Yesus rela mati? Mengapa Tuhan Yesus rela berkorban? Sementara Tuhan Yesus tidak bersalah, tidak berdosa, mengapa? Mengapa? Mengapa dan mengapa? Yang keempat, kita melihat Matius pasal 8 ayat 17. Matius pasal 8 ayat 17. Karena Tuhan Yesus akan memikul kelemahan kita. Memikul kelemahan manusia. Dikatakan Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Luar biasa. Jadi Tuhan itu memikul kelemahan kita, Bapak Ibu. Masing-masing kita ada kelemahan. Karena mungkin untuk makan juga menghadapi kesulitan saat ini. Untuk beli vitamin mungkin nggak ada uang saat ini. Pemasukannya berkurang saat ini. Akhirnya lemah. Fisiknya lemah, jiwanya lemah. Semua aktivitasnya menjadi lemah. Tetapi pagi ini, kabar yang menyenangkan untuk kita semua, sesungguhnya dengan peristiwa yang kita peringati pagi ini, kelemahan kita sudah dipikul oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua bisa katakan,
dengan anggota keluargamu. Kelemahan-kelemahan kita sudah dipikul oleh Tuhan. Kelemahan-kelemahan kita sudah dipikul oleh Tuhan. Termasuk apa? Kelemahan fisik, kelemahan pikiran, kelemahan ekonomi. Semua ditanggung Tuhan. Bahkan ayat yang menarik, 2 Korintus pasal 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu nggak usah takut saat ini. Tentang apapun yang kita butuhkan, Tuhan itu rela miskin supaya kita menjadi kaya. Tuhan mencukupkan, memenuhi semua yang kita perlukan. Awalnya kita lemah, karena banyak hal yang kita pikirkan, banyak kesulitan dalam kehidupan. Tetapi pagi ini, jangan lemah lagi. Jangan biarkan kelemahanmu menguasai kehidupanmu, menguasai karyamu. Jangan sampai kelemahan-kelemahan menguasai aktivitasmu. Sebab kelemahan-kelemahan itu sudah dipikul oleh Tuhan. Dan Tuhan yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin rela dijadikan kaya oleh Tuhan. Dan rela dibentuk oleh Tuhan, rela dibuat oleh Tuhan menjadi orang-orang yang tetap berbahagia, sekalipun ada banyak orang yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat memperhatikan kehidupan kita. Itu semua terjadi di Yesaya 53 ayat 5. Karena pemberontakan manusia. Kelemahan-kelemahan terjadi sesungguhnya karena pemberontakan manusia. Dan pemberontakan itu dimulai sejak jatuhnya manusia dalam dosa di Taman Eden itu. Ada pelanggaran di sana. Sehingga manusia pertama, Adam Hawa, jatuh dalam dosa. Dan mulai dari situ, manusia selalu diintimidasi oleh iblis. Dan dari situ pula, manusia penuh dengan keserakahan. Sehingga ada pemberontakan dengan Tuhan. Berani sama Tuhan. Berani menyalahkan Tuhan. Berani untuk berkata, mana keadilanmu Tuhan? Mana janjimu Tuhan? Mana kesetiaanmu Tuhan? Pemberontakan muncul sejak jatuhnya manusia dalam dosa di Taman Eden. Kelemahan terjadi juga karena di Yesaya 53 ayat 5 manusia berada dalam kejahatan. Sejak zaman Kain Habil, Kain membunuh Habil. Muncul lagi zamannya Nuh. Sampai hari ini kejahatan itu terus terjadi. Kita bisa buktikan di media yang kita punya. Berita tentang kejahatan setiap hari selalu ada. Dan ini bukti salah satu pemberontakan manusia. Salah satu kejahatan manusia. Salah satu kekejian manusia. Bahkan kekejaman manusia. Karena kejahatan itu bisa menghalalkan segala cara. Dan ini sangat memprihatinkan. Tugas kita adalah mendoakan supaya
kejahatan itu tidak dilakukan oleh siapapun. Dan yang melakukan bertobat. Kelemahan yang terjadi semua dipikul Tuhan. Di Yesaya 53 ayat 6, itu karena manusia berada di jalan yang sesat. Imannya disesatkan oleh iblis. Pikirannya disesatkan oleh setan. Bahkan sampai perilakunya, tindakannya, semua menjadi tersesat. Dan kesesatan itulah yang akhirnya Tuhan harus menanggung di dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang seharusnya Tuhan tidak menanggungnya. Kita diarahkan berjalan-jalan yang benar, diarahkan di jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan sesuai dengan firman-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sadar siapapun kita pagi hari ini, kadang kita mengalami kelemahan-kelemahan itu. Tetapi pagi hari ini, Tuhan sudah memikulnya. Dan kelemahan itu dibawa di atas kayu salib. Dan kita menjadi orang yang lepas dari kelemahan itu. Pertanyaan yang berikutnya, yang seringkali muncul dalam kehidupan kita pagi hari ini, dan mungkin banyak orang bertanya, dengan cara apa Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia meluputkan manusia dari maut? Dengan cara apa Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia meluputkan manusia dari maut? Maut itu kematian. Dan kita semua diluputkan dari kematian itu. Cara yang pertama, Yesaya 53 ayat 3. Tuhan Yesus menjalani proses, harus mau tidak mau dihina. Ini cara rela untuk dihina, diolok-olok, diejek, direndahkan, dilecehkan, dijelek-jelekan. Dan Yesus lalu itu semua. Dia tidak menolak. Cara yang berikutnya, Yesaya 53 ayat 5. Tuhan Yesus rela ditikam, bahkan tertikam. Ditikam itu berarti betul-betul ditikam, ditusuk dengan benda tajam. Segerombolan orang tiba-tiba datang, menikam, mengeroyok, mendekap dengan luar biasa. Dan kekejaman banyak orang diperlihatkan saat mendekap Yesus, saat sedang menerkam Yesus, saat sedang menikam Yesus, saat sedang menangkap Yesus. Itu betul-betul terjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Tiba-tiba sekelompok orang datang membawa Yesus seolah enggak berdaya dan tidak ada kekuatan apa-apa. Seolah-olah kekuatan jadi lemah. Dan itu semua dialami oleh Yesus. Dia tertikam. Di situ muncul kata-kata yang menyakitkan Yesus dari banyak orang. Di situ pukulan dari banyak orang mulai dipukulkan. Darah mulai mengalir setetes demi setetes. Karena Yesus tertikam. Sekali lagi itu sangat menyakitkan. Yesus lakukan itu. Dengan cara apa lagi Bapak Ibu? Masih di Yesaya 53:5. Dia diremukkan. Tuhan Yesus diremukkan. Diremukkan artinya dihancurkan. Betul-betul hancur sama sekali. Benar-benar sengsara.
Luar biasa menyakitkan, Bapak Ibu. Kita hidup gak mengalami seperti itu. Semua sudah dialami oleh Yesus Kristus. Dia Allah kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita. Dia sangat memperdulikan kita. Dia sangat memperhatikan kita. Semua dialami. Semua dialami tanpa ditolak dan tanpa ada balasan apapun dari Yesus, Bapak Ibu. Yesaya 53 ayat 7. Tuhan Yesus rela dianiaya. Artinya dilakukan sewenang-wenang. Betul-betul disiksa, betul-betul ditindas. Sampai betul-betul enggak berdaya. Itu Yesus lakukan semua, alami semua. Semua karena dosa manusia. Semua karena kejahatan manusia. Semua karena kesesatan manusia. Semua karena pemberontakan manusia. Dia menderita seperti itu. Dia sengsara seperti itu. Dia harus mengalami dengan pengalaman yang tidak ada orang yang pernah mengalaminya. Namun Yesus lakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin selama ini kita kurang merenung betapa dahsyatnya pengorbanan Tuhan. Dan marilah kita minta ampun sama Tuhan. Sehingga hidup kita makin diperkenan, makin dilayakkan untuk menikmati lawatan Tuhan. Bahkan betul-betul kita diluputkan dari kematian, dari maut yang diakibatkan dengan bermacam-macam persoalan yang kita bahas di depan tadi. Pertanyaan berikutnya. Sekarang bukti bahwa kita secara khusus yang sedang beribadah pagi ini, atau para orang-orang percaya yang diluputkan dari maut, dibuktikan dengan apa, Pak Ibu? Tuhan buktikan apa? Bahwa Dia itu meluputkan kita dari maut. Tuhan membuktikan dengan apa? Kita dilepaskan dari maut. Ayat 5. Kita percaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berarti awalnya kita menjadi orang yang sakit. Awalnya kita menjadi orang yang tidak sehat. Awalnya kita menjadi orang yang fisiknya sedang terganggu. Pikiran perasaan sedang terganggu. Tetapi janji Tuhan akan kehidupan. Janji Tuhan akan pemulihan dan kesembuhan. Dikatakan dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita tidak sakit lagi. Kita tidak sengsara lagi. Kita tidak menderita lagi. Kita semua sehat. Oleh karena bukti pengorbanan dengan satu-satunya cara Tuhan Yesus harus berkorban. Berkorban dengan alasan tadi, karena mengasihi manusia. Berkorban karena akan menyembuhkan dan menanggung segala penyakit manusia. Berkorban karena yang ketiga Tuhan memikul kesengsaraan manusia. Berkorban yang keempat karena Tuhan Yesus memikul kelemahan manusia. Sampai Tuhan Yesus harus dihina, tertikam, diremukkan, dianiaya, mati demi kita. Luar biasa pengorbanan Tuhan.
Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan itu? Apa yang harus kita perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan itu apa? Sampai Tuhan Yesus mati, disalib pun dijejer dengan para durjana, para penjahat. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai penjahat, sebagai pemberontak. Padahal setitik dosa pun tidak pernah diperbuat. Satu titik kesalahan pun tidak pernah dilakukan. Semua itu karena mengasihi kita. Semua itu karena bahkan kesetiaan kita sampai kita mengembuskan nafas yang terakhir. Seperti Tuhan Yesus setia kepada kita. Walau penderitaan, kesengsaraan, aniaya betul-betul dialami. Di tengah-tengah penderitaan seperti itu, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu bukti kesetiaan Tuhan. Bukti ketaatan Tuhan sampai mati. Yang pada akhirnya Tuhan berkata, "Ya Bapakku, ku serahkan nyawaku kepadamu." Mari kita akan balas kebaikan Tuhan dan kesetiaan kita. Kalau kita akan terus mengakui Tuhan, bahwa Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yang menyelamatkan kita, yang mengampuni dosa kita, yang menebus dosa kita. Dan jangan pernah menyakiti Tuhan Yesus lagi. Cukup saat menderita sampai di kayu salib di Gunung Golgota. Jangan ada yang menyalibkan Tuhan Yesus lagi. Cukup sekali saja penderitaan, aniaya yang dialami sampai di atas kayu salib. Jangan ada yang menyangkali Yesus lagi. Cukup satu kali saja Yesus disangkali banyak orang sampai harus mati di atas kayu salib. Yang harus kita perbuat adalah untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita harus semakin setia kepada Tuhan Yesus. Kita harus terus mengikuti Tuhan Yesus. Kita tidak boleh menyakiti Tuhan Yesus. Kita enggak boleh mengecewakan Tuhan Yesus. Kita enggak boleh menyalibkan Tuhan Yesus. Kita enggak boleh menyangkal Tuhan Yesus. Mari kita akan setia dengan Tuhan. Setia dengan Tuhan. Setia dengan Tuhan. Dan berkata, "Terima kasih Tuhan, sebab kebaikan-Mu aku telah Engkau selamatkan." Amin. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus pada kesempatan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan merenungkan betapa kebaikan Tuhan, betapa anugerah Tuhan dengan tubuh dan darah yang sudah dikorbankan untuk kita. Dia mati untuk kita semua. Masing-masing jemaat di rumah, kita semua dimanapun jemaat berada, kita berdoa. Mohon pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Karena mungkin selama ini kita sering menyakiti hati Tuhan Yesus. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Kita lupa bahwa kejahatan-kejahatan yang kita lakukan itu sebenarnya membuat Yesus harus dipaku tangannya, dipaku kakinya, digantung di atas kayu salib. Termasuk karena pemberontakan kita, bahkan karena kesalahan kita.
Tapi hari ini mari kita minta ampun bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kita diperkenan Tuhan mendapat pengampunan itu. Dilayakkan Tuhan untuk dilepaskan dari maut dan kematian. Diluputkan dari maut atau kematian. Baik itu kematian di dunia ini. Demikian juga kematian kekal. Bersama-sama kita pujikan Haleluya 12 kali. Jemaat mempersiapkan diri masing-masing. Karena sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita semua akan minum darah Tuhan, makan tubuh Tuhan. Yang bisa dikorbankan bagi kita semua. Tuhan buktikan itu. Tuhan nyatakan itu. Tuhan lakukan itu. Tuhan rela. Tuhan rela. Tuhan rela. Tuhan rela. Dia rela terima. Dia rela sengsara. Dia rela dianiaya. Dia rela menderita. Dia rela mati di kayu salib. Ada banyak pagi ini yang takut. Bisa berapa pada virus corona. Baik kita yang hidup dimanapun, baik tim medis, para dokter, para perawat, para bidan, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, orang-orang yang bekerja di puskesmas, orang-orang yang bekerja di poliklinik, orang-orang yang bekerja di dinas kesehatan, termasuk keluarga. Ada beban, ada ketakutan, ada kekhawatiran yang mereka alami hari-hari ini. Tetapi pagi ini, siapapun engkau, dimanapun engkau, apapun tugas dan tanggung jawabmu, tanggung jawab saya, tanggung jawab kita semua sebagai orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini, sementara harus berada di tengah-tengah situasi virus corona. Semua ketakutanmu ditanggung Tuhan. Semua kekhawatiranmu dipikul Tuhan. Semua kelemahanmu dipikul Tuhan. Semua kecemasanmu dipikul Tuhan. Dan engkau dijauhkan, diluputkan dari maut, dijauhkan, diluputkan dari kematian karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk kita semua. Siapkan dirimu untuk menerima tubuh darah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami semua yang di rumah akan menikmati perjamuan kudus. Dan itulah pengorbanan Tuhan, di mana tubuh Tuhan telah Kau korbankan untuk kami, darah Tuhan telah Kau curahkan untuk kami, dan akan kami makan dan kami minum pada pagi ini. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Pada suatu malam, Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita akan pecahkan bersama-sama dalam nama Yesus. Dan mari kita akan makan bersama-sama, kata dalam nama Yesus. Persiapkan darah Tuhan yang akan kita minum bersama-sama. Kita semua akan menikmati kasih-Nya, menikmati anugerah-Nya. Pegang cawan Bapak Ibu yang dibagikan semuanya. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah, minumlah, minumlah kamu semua cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Darah yang ditumpahkan oleh banyak orang untuk mengampuni dosa kita. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang katakan dalam nama Yesus. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yang sakit sudah sembuh. Yang sakit sudah sembuh. Yang sakit sudah sembuh. Semua dipulihkan Tuhan. Semua dipulihkan Tuhan. Semua dipulihkan Tuhan. Semua dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat semua diberkati dan berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Saudara semuanya. Kita bersama-sama akan berikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan pujikan Ku Bersyukur Tuhan. Dan yakinlah ibadah kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang indah ini adalah ibadah Jumat Agung. Dosa kita sudah diampuni, kesalahan kita diampuni, dosa kita disucikan, kesalahan kita disucikan. Seringkali kita nggak sadar bahwa kita sebagai manusia yang penuh kelemahan, kita sebagai manusia yang penuh kekurangan, keterbatasan, sering kurang mendekatkan diri dengan Tuhan, sering kurang mendekatkan diri dengan Allah kita, Yesus kita, Tuhan kita, bahkan Sang Roh Kudus. Di hari ini kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Kita diberkati oleh tubuh dan darah Tuhan. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allahku. Kau memberkati karya-karya jemaat-Mu. Engkau memberkati pekerjaan umat-umat-Mu. Engkau memberkati rumah tangga satu dengan yang lain. Engkau memberkati pekerjaan anak-anak. Engkau memberkati
memberkati Israel. Engkau memberkati studi anak-anakmu. Apapun pekerjaanmu, nanti Engkau berkati. Baik mereka yang berjualan di rumah, mereka yang berjualan di pasar, mereka yang punya warung, mereka yang punya kios, mereka yang punya bengkel, mereka yang punya usaha fotokopi, koperasi, yang rias pengantin, pijat, yang pensiunan, yang pangkas rambut, yang karyawan kantor, karyawan pabrik, yang marketing, salesman, yang notaris, yang dokter, yang guru negeri, guru swasta, yang bekerja di perbankan, pertamina, di pertambangan, di perhotelan, yang bekerja di lembaga pemerintahan, yang bekerja di bidang pembangunan, sebagai kontraktor. Berkati mereka semua ya Tuhan, yang melayani Tuhan berkati. Apapun yang dikaryakan diberkati Tuhan. Usaha di rumah apapun, home industri, ada yang bertani, ada yang reparasi, ada yang beternak, ada yang peternak jamur, ada yang berkebun, bahkan ada yang ujian camper, yang buruh, yang tukang, semua Tuhan berkati tanpa terkecuali. Kami berdoa bagi tim dokter, tim medis yang saat ini menjadi pahlawan untuk menyelamatkan banyak nyawa, khususnya di tengah-tengah bangsa Indonesia. Karena mereka harus berhadapan di ruang isolasi, bagi yang positif maupun yang sedang dalam pemantauan karena virus corona. Bapak, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Yang lainnya, Tuhan melindungi mereka.
untuk menghentikan dari mata rantai virus corona itu. Dalam nama Yesus, jagai mereka, berkati mereka, berikan hikmat yang lebih lagi, hikmat yang lebih lagi, kesabaran, ketika sebenarnya bermacam-macam sikap banyak masyarakat Indonesia ini. Kami berdoa untuk virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan dihentikan Tuhan, segera dihentikan Tuhan, ditumpas tuntas oleh Tuhan dalam nama Yesus. Virus corona berhentilah engkau, sehingga bangsa Indonesia ekonominya bangkit kembali ya Tuhan. Bidang kesehatan akan bangkit kembali, bidang pendidikan bangkit kembali, bidang pariwisata bangkit kembali, bidang kebudayaan bangkit kembali, bidang keagamaan bangkit kembali. Karena virus corona sudah dihentikan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tadahkan tangan, saudara semua. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun engkau berada, siapapun engkau, para dokter, para perawat, para bidan, para karyawan di rumah sakit, di puskesmas, di poliklinik, keluarga-keluarga, jangan takut. Tuhan melindungimu, Tuhan menjagaimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan meluputkanmu dari maut, Tuhan meluputkanmu dari kematian. Jangan takut. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk membela engkau, membela saya, membela kita semua, siapapun kita. Terimalah anugerah Tuhan. Semua jemaat Tuhan, taatilah anjuran pemerintah. Jaga kesehatan. Sesering mungkin cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Ketika engkau keluar rumah harus pakai masker. Jaga jarak. Konsumsi vitamin. Makan yang bergizi. Olahraga. Dan sesering mungkin engkau berdoa. Sehingga bersama-sama kita perangi virus corona ini. Orang-orang di pemerintahan diberkati. Siapapun kita diberkati. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, terimalah pemulihan, terimalah kesembuhan, terimalah mujizat, terimalah pelepasan, terimalah pengampunan dosa, terimalah keselamatan kekal, terimalah kehidupan kekal. Sebab Tuhan Yesus mati, berkorban untuk meluputkan kita dari maut. Dalam nama Tuhan Yesus, terima itu semua pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Semua jemaat yang diberkati berkata, amin. Bapa, terima kasih.
Mari saya katakan dari sini kepada jemaat semua, Shalom dan salam sehat. Jaga kesehatan Bapak Saudara semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan berkati, Tuhan memberkati. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin dan amin.